السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kita telah bahas secara global pasal dari syarahnya Ibnu Rajab rahimahullah, yaitu tentang masuknya amal perbuatan ke dalam Islam dan ke dalam nama iman. Yang di dalam nama Islam dan dalam nama iman terkandung amalan-amalan zahir, terkandung amalan-amalan yang nyata. Kalau kemarin secara global, maka hari ini kita akan baca hadis-hadisnya. Qala rahimahullah, wal nadhkur ba'd an-nusus al-waridah bidzalik. Maka sekarang kita sebut beberapa nas-nas yang diriwayatkan dalam masalah tersebut. Fa amma ma warada fi dukhulihi fi ismil Islam, adapun dalil-dalil yang menunjukkan masuknya amalan-amalan di dalam nama Islam adalah sebagai berikut. Di antaranya apa yang tersebut dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah, dan juga apa yang dikeluarkan oleh Imam Nasai dalam sunannya, dan diriwayatkan pula oleh Tabrani dan Ibn Hibban, Ibn Haidah. Dia berkata, aku mengatakan, wahai Rasulullah, billadzi ba'atsaka bil haqq, malladzi ba'atsaka bih, sungguh demi Allah yang telah mengutusmu, wahai Rasulullah, hak, apakah yang engkau bawa, yang engkau diutus membawa apa? Qala, Rasulullah menjawab, al-Islam. Qultu wa mal Islam? Dia berkata, aku katakan, apa itu Islam? Faqala, maka Rasulullah menjawab, antuslima qalbaka lillah, engkau menyerahkan, menundukkan hatimu kepada Allah. Wa antuwajjih wajhaka ilallah, dan engkau menghadapkan wajahmu kepada Allah. Wa tusallis salatal maktubah, engkau salat dengan salat-salat yang wajib. Ini amalan zahir, dimasukkan ke dalam nama Islam. Apa itu Islam? Islam adalah setelah disebutkan amalan hati, yaitu tundukkan hatimu kepada Allah dan hadapkan wajahmu kepada Allah. Kemudian disebutkan amalan zahir, yaitu engkau salat, mengerjakan salat-salat yang wajib. Wa tuaddi zakat al-mafruḍah, dan engkau mengeluarkan zakat yang wajib. Tentunya zakat yang wajib adalah zakat
bagi orang yang hartanya sudah mencapai nisab atau lebih dan sudah lewat 1 haul, 12 bulan. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain disebutkan oleh Muawiyah, qultu wa ma ayatul Islam? Dan apa ciri-ciri keislaman? Qala, ciri-ciri keislaman adalah an taqula aslamtu wajhiya lillah. Engkau mengucapkan, aku hadapkan atau aku tundukkan wajahku kepada Engkau ya Allah. Wa takhallaitu, dan aku menyerahkan diriku hanya kepadamu, ini takhalla. Wa tuqimas shalah, dan engkau mendirikan salat, dan engkau mengeluarkan zakat. Wa kullu muslimin ala muslimin haram, dan setiap muslim terhadap muslim yang lainnya adalah haram. Yani dalam riwayat lain, damuhu wa maluhu, hartanya dan darahnya. Yani sesama kaum muslimin, harta dan darahnya haram. Tidak boleh saling menumpahkan darah dan tidak boleh saling merampas harta dengan zalim. Ini ciri-ciri keislaman. Berarti disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya apa itu Islam, beliau sebutkan termasuk di dalamnya amalan-amalan zahir, amalan-amalan nyata. Dalil lain di dalam Sunan dari Jubair ibn Mut'im, dan bahwasanya dia menyatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya di Khaif, yang sekarang dibangun Masjidil Khaif di Mina. Kalau kamu melihat di Mina ada masjid besar, Masjidil Khaif, itulah tempat yang dimaksud. Beliau menyatakan di Masjidil Khaif atau di Khaif, sekarang masjid. Kalau dulu Al-Khaif tempatnya. Thalathun la yughillu alaihinna qalbu muslim. Ikhlasul amal lillah, wa munasahatu wulatil umur, wa luzumu jama'atil muslimin. 3 perkara yang hati seorang muslim tidak akan dengki, tidak akan di dalamnya ada ghil, kedengkian, kalau 3 perkara ini ada padanya, yaitu ikhlasul amal lillah. Yang pertama, mengikhlaskan amalan seluruhnya untuk Allah. Yang kedua, munasahatu wulat al-umur, menasehati penguasa, pemerintah. Waluzumu jama'atil muslimin, dan yang ketiga, tetap bersama jamaah kaum muslimin, tidak keluar dari mereka, tidak khuruj keluar dari mereka dan menyerang mereka, tetapi tetap bersama jamaah kaum muslimin dan imamnya. Kalau 3 perkara ini ada padanya, maka la yaghillu aw la yughillu alaihinna qalbu muslim. Fa inna da'watahum tuhitu min waraihim, karena doa mereka akan menjaga mereka dari belakang mereka, akan meliputi mereka di belakang mereka. Kata Ibn Rajab, fa akhbara anna hadhihi thalathah al-khisal tanfil ghilla an qalbil muslim. Maka di sini dikhabarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya 3 perkara tadi menghilangkan al-ghil dari hati seorang muslim, menghilangkan kedengkian dari hati seorang muslim. Ikhwan fillah azakumullah, walaupun disebutkan di sini dalam sunan yang terkesan sepertinya sunan al-arba'ah, sunan Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Abu Dawud, tapi sungguhnya laisa huwa syai'un minha. Padahal riwayat ini bukan dari sana, bukan dari sunan-sunan tersebut. Berarti maksudnya fi sunan adalah di dalam sunnah-sunnah Nabi, begitu. Di dalam hadis-hadis Nabi. Sebuah hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Darimi, Ibnu Abi Hatim, dan juga Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Dan di dalamnya ada seorang yang bernama Muhammad ibn Ishaq, wa huwa mudallis wa qad an'ana. Dan dia adalah seorang mudallis dan telah beran'ana. Illa anna al-hadis sahih li ghairi. Hanya saja hadis ini sahih karena riwayat lainnya yang mendukung. Karena telah diriwayatkan pula dari hadis Zaid ibn Thabit dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Walahu syawahid ukhar, dan ada pula
pendukung-pendukung lain sebagaimana dalam Majma' Az-Zawaid. Riwayat berikutnya, wa bil sahihain, dan di dalam dua kitab sahih dalam Bukhari dan Muslim dari Abi Musa dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya Nabi pernah ditanya, ayyul muslimina afdal, siapa di antara muslimin yang paling utama? Maka beliau menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslimun yang paling afdal adalah orang-orang yang kaum muslimin selamat. Selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Dia tidak menyerang kaum muslimin, tidak mengganggu kaum muslimin, dan tidak mengucapkan dengan lisannya ucapan-ucapan yang menyakiti kaum muslimin. Berarti siapa muslimin yang paling afdal? Muslimin atau orang-orang Islam yang paling afdal adalah yang kaum muslimin selamat dari lidahnya dan selamat dari tangannya. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, amal zahir atau amal batin? Amal zahir. Berarti termasuk dalam Islam amalan-amalan yang zahir, amalan-amalan nyata. Nas berikutnya, dalil berikutnya dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa beliau bersabda, al-muslim akhul muslim, fala yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu bihasbi imri'in min asy-syarri an yahqira akhahu al-muslim, kullu muslim 'ala al-muslimi haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rasulullah SAW dalam hadis ini mengatakan, seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Maka janganlah mendoliminya, janganlah menghinakannya, janganlah merendahkannya. Cukup seseorang dianggap jelek, cukup seseorang dikatakan syarr ketika dia meremehkan dan merendahkan saudaranya muslim. Kullul muslim 'alal muslimi haram. Setiap muslim terhadap muslim yang lain harus saling menjaga. Haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Yani seorang muslim dengan muslim lainnya harus saling menjaga tidak menumpahkan darah, harus saling menjaga tidak merampas harta dengan zalim. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan batil. Dan yang ketiga, wa irduhu, dan jangan saling menjatuhkan kehormatan saudaranya. Ini Rasulullah SAW sebutkan semuanya dikaitkan dengan keislaman. Namanya orang Islam harus demikian. Berarti amalan-amalan yang zahir tadi, persaudaraan, saling menjaga darahnya, tidak menumpahkan darah, tidak merampas harta dengan zalim, tidak menjatuhkan kehormatan sesama muslim, ini termasuk di dalam keislaman. Sekarang yang kedua, bahwa amal-amal zahir juga masuk dalam kalimat iman. Kalau tadi kalimat Islam, sekarang kalimat iman. Wa amma ma warada fi dukhulihi fismil iman, adapun dalil-dalil yang menunjukkan bahwa amalan-amalan zahir juga masuk di dalam nama al-iman adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun atau di dalam surat Al-Anfal. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Hanya saja yang namanya orang-orang beriman adalah orang-orang yang kalau disebut nama Allah bergetar hatinya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan jika dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, zadatuhum imana, bertambah keimanannya.
Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan bertawakal kepada Rabbnya. Alladzina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu yang mendirikan salat dan mengeluarkan nafkah atau mengeluarkan sedekah dari rizki yang Allah berikan kepadanya. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka lah orang-orang beriman yang sebenar-benarnya. Perhatikan ayat ini. Allah sebut dengan kalimat iman, al-mu'min. Yang namanya orang-orang mukmin adalah demikian. Ternyata di dalamnya disebutkan pula amalan-amalan zahir, yaitu salat dan zakat. Berarti ini dalil yang membenarkan pendapat para ulama yang sudah kita sebutkan kemarin, bahwa iman dan Islam kalau sendirian sama maknanya. Islam terkandung dalam iman, iman terkandung dalam Islam. Buktinya ini. Tadi ketika ditanya tentang Islam, apa Islam? Rasulullah mengatakan Islam itu engkau mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Dalam Al-Quran ketika bicara iman, siapa mukmin? Mukmin adalah orang yang mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Sama. Disebutkan dua, salat dengan zakat. Pada Islam dan juga pada iman. Demikian pula dalam ayat lain Allah berfirman, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum. Apakah belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk takut hati mereka kepada Allah dan apa yang diturunkan oleh Allah dari kebenaran. Janganlah mereka menjadi seperti golongan ahlul kitab, yakni orang-orang ahlul kitab yang sebelumnya. Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum, ketika waktu bertambah panjang mereka dalam keadaan lalai, akhirnya qasat qulubuhum, keras hati mereka. Di sini Allah panggil dengan kalimat amanu. Alam ya'ni lilladzina amanu. Tidakkah belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk takut kepada Allah, untuk khusyuk kepada Allah, untuk tunduk kepada zikir kepada Allah, dan tunduk kepada apa yang Allah turunkan dari kebenaran. Kemudian diingatkan, jangan seperti ahlul kitab yang mereka diberi oleh Allah kitabnya, Taurat kepada mereka dan Injil kepada mereka, dan diutus kepada mereka nabi-nabinya, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi Bani Israel. Ternyata mereka tidak mau tunduk kepada apa yang Allah turunkan. Apa akibatnya? Thumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Maka keraslah hati mereka seperti batu atau lebih keras dari batu. Batu saja ada yang jatuh karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ada batu yang dalam keadaan pecah karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Batu. Sedangkan hati Bani Israel yang Allah sebutkan tadi dikatakan asyaddu qaswah. Fahiya kal hijarah atau asyaddu qaswah. Maka wahai orang-orang yang beriman, wala takunu, janganlah kalian menjadi seperti ahli kitab. Jangan seperti mereka ahlul kitab yang melalaikan ayat-ayat Allah, yang melalaikan kitab Allah dan melupakan apa yang Allah turunkan pada mereka, faqasat qulubuhum, sehingga keraslah hati mereka. Baik, apakah tunduk kepada apa yang Allah turunkan ini? Amalan zahir atau amalan batin? Amalan hati, keimanan, atau praktek amalan? Praktek amalan. Tunduk kepada apa yang Allah turunkan dari kebenaran. Yani kalau ada perintah laksanakan, kalau ada larangan jauhi, dan kalau ada apa yang Allah suruh, Allah wajibkan, maka kerjakan. Ini namanya tunduk kepada apa yang Allah turunkan. Berarti terkandung dalam nama iman, amalan zahir dan amalan batin sekaligus. Karena iman di sini sendirian. Maka terkandung makna Islam di dalamnya. Apa makna Islam? Istislamu lillah. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk untuk taat. Siap menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di sini tunduk, siap menerima perintah dimasukkan ke dalam iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu.
Wa qauluhu, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah hendaklah orang-orang yang beriman bertawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian beriman. Tawakal dikaitkan dengan iman. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kepadaku, kata Allah, jika kalian benar-benar beriman. Rasa takut kepada Allah juga dikaitkan dengan iman. Berarti iman terkandung di dalamnya amalan zahir dan amalan batin. Amalan batin, percaya pada Allah, takut pada Allah, tawakal pada Allah. Dan amalan zahir, tunduk kepada ayat-ayatnya, melaksanakan hukum-hukumnya, mempraktekkan apa yang diperintahkannya, menjauhi apa yang dilarangnya. Itu pun iman. Di dalam hadis, dalam Sahih Muslim dari Ibn Abbas, dari Abdul Muttalib, dari Abbas ibn Abdul Muttalib, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasula." Dzaqa ta'mal iman, akan merasakan lezatnya iman orang yang ridha kepada Allah sebagai Rabbnya dan ridha Islam sebagai agamanya dan ridha Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya, utusannya, sebagai teladannya, ikutannya. Orang yang ridha dengan tiga perkara ini, ridha kepada Allah sebagai Rabb, ridha kepada Islam sebagai agamanya, dan ridha kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, maka orang itu akan merasakan lezatnya iman. Maka ikhwan fillah azakumullah, di sini dalil berikutnya bahwa al-iman terkandung di dalamnya Islam. Yang kedua, jelas-jelas kalimatnya Islam, wabil islami dina, termasuk keimanan, dan akan merasakan kelezatan iman kalau dia mau menerima Islam sebagai agamanya, ridha Islam sebagai agamanya. Waridha birububiyatillah yatadammanu ridha biibadatihi wahdahu la syarikalah. Dan ridha kepada Allah sebagai Rabbnya itu terkandung di dalamnya tauhid, yaitu ridha untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah pada yang lain. Itu termasuk ridha. Kalau menyatakan aku ridha Allah sebagai Tuhanku, dan aku pun ridha benda-benda itu sebagai Tuhanku, itu bukan ridha pada Allah namanya, dan tidak diterima. Maka kalimat ridha kepada Allah sebagai Rabb maknanya tidak kepada yang lain, hanya Allah yang dia ridhai sebagai Rabb dan lain tidak. Sehingga terkandung di dalamnya makna tauhid, la ilaha illallah, yakni ridha untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selainnya. Wa birridha bitadbirihi lil 'abdi wa ikhtiyarihi lah. Dan termasuk ridha kepada Allah sebagai Rabb juga bermakna ridha kepada Allah sebagai pengatur alam semesta yang menentukan segala perkara, yang menentukan nasib setiap hamba. Ini pun ridha. Sehingga kalau kejadian demi kejadian terjadi Allah takdirkan, ingat ucapan tadi, aku ridha Allah sebagai Rabb. Apa maknanya Rabb? Penguasa, pengatur, pemilik yang memiliki alam semesta ini, yang mengaturnya, yang menguasainya. Maka kalau terjadi sesuatu kita akan katakan raditu billahi rabba. Aku ridha Allah sebagai Rabb. Maka kejadian-kejadian ini kita katakan dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah, milik Allah, dan akan kembali kepada Allah. Itu musibah yang Allah takdirkan dan saya ridha. Akhirnya orang tadi akan ridha pula dengan apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah tentukan, apa yang Allah atur, apa yang Allah hukumkan seluruhnya, dia ridha. Termasuk hukum-hukum syariat. Kenapa ini dihalalkan, kenapa ini diharamkan, kenapa ini diperintahkan, kenapa ini dilarang, semuanya dia ridha. Aku ridha dengan hukum-hukum Allah ini semuanya. Karena Allah lah Rabb, raditu billahi rabban. Aku ridha Allah sebagai Rabb, sebagai penguasa yang berhak untuk menentukan pada miliknya.
Dialah Allah penguasa, pemilik, maka tentunya Allah berhak untuk mengatur apa yang Allah miliki. Dan termasuk diri-diri kita milik Allah. Semua yang kita punyai juga milik Allah. Anak-anak kita, keluarga kita milik Allah. Sehingga kalau Allah ambil kembali, Allah takdirkan kematian, Allah takdirkan kejadian-kejadian yang dahsyat, musibah-musibah, maka kita katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebagai konsekuensi dari ucapan kita raditu billahi rabban. Dan orang yang sudah ridha kepada Allah sebagai Rabbnya, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Iman itu nikmat dan lezat. Ikhwan fillah azakumullah. War-ridha bi Muhammadin war-ridha bil Islam dinan yaqtadi ikhtiyarahu ala sa'iril adyan. Dan juga termasuk makna ridha kepada Allah sebagai Rabb, ada yang ketiga, yaitu ridha bahwa Islam sebagai agama yang hak di atas seluruh agama-agama lain. Yani ridha bahwa Islam adalah agamanya. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Ad-din di sisi Allah hanya Islam, lain tidak. Berarti semua agama-agama adalah agama-agama yang kufur, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun tidak ridha padanya. Adapun agama Yahudi, agama Nasrani yang diistilahkan dengan agama samawiyah, adyan samawiyah, agama-agama langit, maka itu maksudnya adalah asal muasalnya adalah agama Nabi Isa, agama Nabi Musa, agama anbiya dari Bani Israel, yang kemudian dirubah oleh mereka, diganti, ditambah, dikurangi, dan kemudian ketika datang Islam, maka setelah datang keislaman tidak lagi manusia boleh tunduk kepada agama apapun kecuali al-Islam. Nabi Isa memerintahkan kepada pengikutnya bahwa nanti akan datang seorang nabi setelahku namanya Ahmad. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Musa juga memberitakan nanti akan datang nabi setelahku namanya Ahmad. Muhammad, Mahi, sekian nama yang semuanya adalah nama-nama Rasulullah SAW. Maka ikhwan fillah azakumullah, setelah datang Rasul yang dijanjikan oleh Nabi Isa dan Nabi Musa alaihimassalam, maka tentunya agama yang hak adalah agama Islam yang telah diperintahkan oleh para anbiya untuk mengikutinya. Yaitu agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Kemudian ridha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah ridha dengan seluruh apa yang dibawanya juga. Ridha kepada beliau secara pribadi bahwa beliau adalah utusan Allah, saya ridha, beriman, menerima, dan juga ridha dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan apa ridha? Dengan apa yang dibawa oleh Nabi? Caranya adalah dengan taslim, dengan tunduk menyerah dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani taslim wal insyirah, menerima dengan lapang dada, menerima dengan sungguh-sungguh apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Ini konsekuensi dari kalimat wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Dan aku ridha Nabi Muhammad sebagai Rasul. Ridha beliau sebagai Rasul maknanya kita ridha bahwa beliau adalah Rasul utusan Allah yang jadi panutan kita, yang jadi teladan kita, dan kita ridha dengan semua apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka para pengingkar-pengingkar sunnah yang menolak sunnah Nabi, yang tidak mau mengerjakan perintah-perintah Nabi dan tidak mau memakai hadis-hadis Nabi, maka mereka tidak ridha. Pada hakikatnya mereka tidak ridha kepada Nabi dan menentang Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwan fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." Tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman hingga mereka yuhakkimuka, menjadikan engkau sebagai hakim. Yuhakkimuka, yakni meminta keputusan-keputusan kepada engkau, kepada Nabi.
Allah berfirman kepada nabinya, mereka tidak beriman sampai mereka mengambil atau meminta keputusan kepadamu, menjadikan engkau sebagai hakim pada apa yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak mendapati dalam hati-hati mereka rasa berat. Tidak mendapati dalam jiwa-jiwa mereka rasa enggan untuk menerima apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menyerah pasrah, tunduk patuh dengan semua keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna ridha dengan Nabi Muhammad sebagai Rasul, adalah menerima semua keputusan-keputusan beliau, seperti apa yang Allah katakan tadi, fala wa rabbika la yu'minun. Allah nafikan keimanan bagi orang-orang yang tidak mau tunduk dengan keputusan Rasul. Dengan keputusan Rasul dalam hadis-hadis yang sahih, dalam sunnah-sunnahnya alaihi salatu wassalam, maka Allah katakan fala wa rabbika la yu'minun. Tidak, demi Rabbmu, bersumpah dengan namanya. Tidak demi Allah, demi Rabbmu. Mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan Rasulullah sebagai hakim yang memutuskan, dan kemudian mereka terima. Mereka tidak merasa enggan untuk menerimanya dan menyerah, tunduk. Ini pun dalil berikutnya. Makna iman ternyata terkandung di dalamnya al-istislam. Keislaman. Dikatakan tidak beriman sampai begini. Berarti siapa yang dimaksud beriman? Yang beriman adalah yang tunduk, menyerah, yusallimu taslima kepada Rasulullah SAW. Ini mendukung dan sangat kuat pendapat yang menyatakan bahwa Islam kalau sendirian mengandung makna iman, dan iman jika sendirian mengandung makna Islam. Wa fi sahihain, dan dalam dua kitab sahih dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara. Barang siapa yang 3 perkara ini ada padanya, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jika Allah dan Rasulnya menjadi apa yang paling dicintainya, lebih dari selainnya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Yang ketiga, wa an yakrah an yarji'a ilal kufri ba'da id anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yulqa finnar. Dia tidak suka, dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan daripadanya. Tidak mau dia kembali dan tidak suka, benci untuk kembali seperti bencinya dia untuk dimasukkan ke dalam api. Tentunya seseorang ketika dihadapkan kepada api yang menyala, jangankan api akhirat, api dunia saja, dihadapkan kepada api, kemudian diperintahkan untuk masuk ke dalamnya, dia tidak suka. Mereka akan takut, tidak mau masuk dalam api. Maka seorang yang akan merasakan kelezatan iman adalah orang yang tidak mau kembali kepada kekufuran, kepada kesesatan, seperti tidak maunya dia untuk masuk ke dalam api. Ikhwan fillah a'azakumullah. Di dalam riwayat dikatakan dengan lafaz wajada bihinna ta'mal iman. Dengan 3 perkara ini dia akan merasakan rasanya iman atau lezatnya iman. Dalam beberapa riwayat disebutkan ta'mal imani wa halawatahu, lezatnya iman dan rasanya keimanan. Yani akan merasakan bagaimana rasanya iman, akan merasakan bagaimana lezatnya, nikmatnya keimanan kalau 3 perkara ini ada. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya, lebih dari selainnya. Yang kedua, tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Sudah diterangkan kemarin rinciannya. Ini mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran, kepada kesesatan, seperti bencinya dia untuk dimasukkan ke dalam api. Ini juga dalil bahwa makna iman terkandung di dalamnya amalan-amalan zahir. Wa fi sahihain, dan dalam 2 kitab sahih juga dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum
hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rasulullah bersabda, tidak beriman salah seorang kalian hingga aku menjadi orang yang paling dicintainya, lebih daripada anaknya, lebih daripada bapaknya, lebih daripada seluruh manusia. Hadis dalam dua kitab sahih. Di dalam riwayat lain disebutkan dengan lafaz wa min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Yani seorang dikatakan tidak beriman hingga dia menjadikan Rasulullah sebagai orang yang paling dicintainya, lebih daripada bapaknya, lebih daripada mencintai anaknya, dan lebih daripada mencintai istrinya, lebih daripada mencintai hartanya, dan lebih daripada mencintai seluruh manusia. Dinafikan keimanan. Dan tentunya sudah kita sebutkan makna-maknanya, bahwasanya makna nafyul iman bisa jadi maknanya adalah nafyul kamal, hilangnya kesempurnaan iman. Karena kalau imannya lemah, imannya dhaif, bisa disebut dengan kalimat qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan kalian belum beriman, tapi kalian muslimin. Yani belum beriman bukan berarti kafir, tapi keislaman ada dan intinya keimanan ada, tetapi belum sempurna, belum sungguh-sungguh beriman. Maka ikhwan fillah azakumullah, makna hadis ini berarti belum sungguh-sungguh beriman, belum beriman dengan hakikatul iman, sampai dia betul-betul menjadikan Rasulullah yang paling dicintainya. Maka dia rela untuk mengorbankan siapapun, walidihi wa waladihi wa ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in, demi kepentingan, demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia siap untuk mengorbankan siapapun, apapun yang dia cintai. Wa fi musnadil Imam Ahmad, dan disebutkan dalam musnad Imam Ahmad, tetapi dalam sanadnya ada riwayat, ada rawi yang lemah, fihi Sulaiman ibn Musa. Walaupun beliau disiqahkan oleh Ibnu Ma'in dan Abu Hatim, tetapi didhaifkan oleh yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita baca saja. Dibaca dan tidak jadikan hujjah. Dari Abi Razin Al-Uqaili, dia berkata, aku katakan wahai Rasulullah, apa itu iman? Maka beliau menjawab, an tashhada an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an tahtariqa fin nari ahabbu ilaihi min an tusyrika billahi wa an tuhibba ghayra din nasab la tuhibbuhu illa lillah fa idza kunta kadzalika faqad dakhala hubbul iman fi qalbik kama dakhala hubbul ma'i lidh-dham'ani fil yawmil qa'id. Makna dari hadis ini dalamnya terkandung dalam hadis-hadis sahih tadi. Sehingga cukup dengan apa yang terdapat dalam hadis-hadis sahih tadi sudah cukup. Seperti yang pertama, bahwa yang namanya iman adalah engkau bersaksi bahwa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya dia menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang paling dicintai. Itu ada tadi. Lebih daripada selain keduanya. Dan dia memilih terbakar dalam api daripada dia harus berbuat kufur. Ini pun terkandung dalam hadis tadi dalam Sahihain. Dan untuk mencintai orang-orang yang bukan nasabnya, dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Jika engkau demikian, maka engkau telah masuk ke dalam hubbul iman, cinta keimanan di dalam hatimu. Dan telah masuk cinta seperti cintanya seorang yang haus kepada air di dalam hari yang kering panas. Qultu wahai Rasulullah, kaifa li bi an a'lama anni mu'min? Bagaimana aku bisa mengetahui kalau aku ini sudah beriman? Qala ma min ummati aw hadhihi al-ummah 'abdun ya'mal hasanah faya'lam annaha hasanah wa anna Allah 'azza wa jalla jazihi biha khaira wa la ya'mal sayyi'ah faya'lam annaha sayyi'atun wa yastaghfirullah minha
wa ya'lam annahu la yaghfiru illa wa huwa mu'min. Ketika ditanya apa ciri-cirinya orang sudah beriman, bagaimana aku tahu kalau aku sudah mukmin yang betul mukmin? Dijawab, tidaklah seorang dari umatku yang beramal satu kebaikan dalam keadaan dia yakin bahwa itu adalah kebaikan dan Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Sebaliknya ketika dia mengerjakan kejelekan, dia tahu kalau itu kejelekan sehingga dia minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar dan mengetahui bahwa tidak akan ada yang mengampuni kecuali Allah, maka dia adalah mukmin. Berarti ini semakna dengan hadis yang pernah lewat yang sudah kita baca, barang siapa yang hatinya gembira dengan amalan solehnya dan kemudian ketakutan dengan dosa-dosanya, maka dia mukmin. Ini khonifidina azakumullah, dalil-dalil yang dibacakan oleh Ibn Rajab dari hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa keislaman terkandung di dalamnya amalan-amalan zahir, sebagaimana iman juga terkandung di dalamnya amalan-amalan zahir. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.